Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita, khususnya untuk anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harapkan kalian sehat, tetap jaga prokes, yaitu dengan mencuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Jauhi kerumunan ya nak ya, karena sekarang ini kita masih mengalami wabah virus 19 yang sangat pesat. Ibu harapkan kalian tetap di rumah, belajar dari rumah dan tidak pergi kemana-mana. Ada peribahasa menyatakan gak kenal maka tak sayang. Ibu akan memperkenalkan diri buat kalian karena kalian adalah siswa baru di SMA Negeri 10. Ibu bernama Ruminta Pardosi SPD, mengajarkan bidang studi bahasa Indonesia. Ibu harapkan kalian yang sudah bergabung di SMA Negeri 10 harus tunjukkan sikap semangat belajar, terutama untuk pelajaran bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ini nilai KKM-nya 7,5. Jadi kalau misalnya kalian mendapat nilai 7,4, maka itu tidak dikatakan tuntas. Oleh sebab itu bagaimana supaya nilai KKM kamu tercapai? Ibu harapkan kalian mengerjakan segala tugas-tugas yang telah diberikan oleh Ibu Ruminta nanti melalui GCR. Kemudian Ibu mengajar melalui YouTube. Jadi melalui YouTube itu kalian bisa menonton beberapa kali sampai kalian paham. Dan disitulah nanti ada tugas-tugas yang Ibu berikan lewat pembelajaran di YouTube. Baiklah, semangat ya anak-anak. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi. Kita lihat di sini, menginterpretasi laporan hasil observasi. Setelah ini nanti diharapkan kalian bisa mengetahui identifikasi isi teks laporan. Kemudian ada menyusun ringkasan isi teks dan ada menyimpulkan isi teks laporan. Ya, tentu saja ini akan bisa kita lakukan kalau sudah ada hasil dari observasi, ya. Coba kita lihat sekarang yang mau kita observasi mungkin jenis objek binatang ya, atau mungkin tumbuhan atau bunga atau manusia. Nah, sekarang berita teraktual, terhangat di Indonesia bahkan di seluruh penjuru yaitu mengenai virus COVID-19. Nah, ini kalau kita buat menjadi laporan pengamatan kita coba buat dulu secara lisan bahwa yang dikatakan dengan virus COVID itu adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang masuk melalui mulut dan hidung. Mengapa bisa masuk melalui hidung dan mulut? Karena mungkin kita kontak dengan seseorang, kemudian kita bersalaman, kita lupa mencuci tangan, kita pegang di hidung dan mulut kita, maka dia masuk ke dalam paru-paru kita. Virus ini akan berinkubasi sampai hari ke-14 dan mengakibatkan paru-paru kita menjadi rusak, sesak, panas, demam. Apabila tidak ditolong dengan yang dikatakan dengan ventilator atau oksigen, maka si pasien akan meninggal. Tentu saja sangat ngeri. Seperti yang kita lihat di negara kita ini, sekarang diadakan oleh pemerintah yaitu program pembatasan kegiatan masyarakat. Itu terjadi di Bali dan Pulau Jawa, bahkan di 43 daerah termasuk Bandar Lampung. Itu karena dirasa sudah sangat penting pembatasan kegiatan masyarakat. Kita tidak boleh lagi berkerumun, pergi ke mal, kemudian makan di warung, tidak boleh lagi berbondong-bondong. Dan kegiatan itu sudah dibatasi sampai pukul 5 sore. Itu artinya virus COVID yang semakin merajalela akan benar-benar kita hindari. Terutama para orang tua yang berusia 60 tahun ke atas, yaitu sangat rentan tertular virus COVID. Bahkan orang-orang yang punya penyakit komorbid, misalnya ada penyakit bawaan jantung, diabetes atau darah tinggi, itu akan lebih cepat terinfeksi virus karena daya tahan tubuh kita sudah lemah. Nah, dengan demikian kita harus menjaga kesehatan kita dengan menggunakan protokol kesehatan kemana kita berangkat sehingga kita jauh dari penularan. Nah, itulah sebuah laporan lisan di dalam hasil observasi. Tentu hasil observasi ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu adalah bersifat objektif, fakta, benar-benar ada. Jadi kita tidak mereka-reka, dan itu memang terjadi di seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat contoh India, sampai begitu banyak tingkat kematian setiap hari. Mereka itu kurang menjaga protokol kesehatan.
Mereka mungkin tidak menganggap itu virus itu adalah tidak ada. Memang sih virus itu tidak kita lihat, tidak kasat mata, tapi dia boleh masuk melalui hidung dan mulut kita. Setelah itu kita akan diserang. Setelah berselang beberapa hari dan terjadilah orang-orang yang banyak mengidap virus COVID-19. Nah, sampai di situ tentang laporan observasi tentang virus COVID-19. Nah, dari pernyataan tadi, dari observasi yang kita buat tentang virus tadi, kita akan sanggup yang dikatakan dengan tadi, yaitu mengidentifikasi. Kita identifikasi laporan itu. Untuk mengidentifikasi laporan tentang COVID tadi, itu ada 5W dan 1H. Kita gunakan kalimat tanya, kata tanya ini dengan teks yang ada pada virus COVID-19 tadi. Misalnya, seperti yang kita lihat di depan tulis di sini tadi ya, 5W 1H itu apa? Apa itu sih virus COVID-19? Nah, siapa saja yang bisa tertular? Di mana mulanya virus COVID-19 itu? Ya, kita bisa melihat di Wuhan. Kapan terjadi dan mengapa orang-orang bisa tertular virus COVID-19? Nah, itulah yang kita jawab nanti di dalam identifikasi isi teks laporan hasil observasi ya. Jadi kalau dikatakan mengidentifikasi ya, gunakanlah rumus 5W1H untuk pertanyaan yang ada di dalam laporan Anda. Kemudian yang kedua itu ada menyusun ringkasan isi teks laporan. Kalau dia menyusun ringkasan isi teks, kita tahu dalam sebuah teks laporan tadi ada mungkin 10 paragraf atau 5 paragraf. Di dalam satu paragraf itu ada yang dikatakan dengan ide pokok. Ide pokok itu dikembangkan menjadi kalimat utama dan dikembangkan menjadi paragraf. Tugas kita nanti ada paragraf yang sudah tertera di dalam hasil observasi. Jadi kita bisa melihat dalam satu paragraf itu harus ada yang dikatakan dengan satu kalimat utama. Ya, mengerti anak-anak ya? Jadi dalam satu paragraf kita menemukan satu kalimat utama yang dipersempit menjadi ide pokok, ya. Kalau misalnya ide pokoknya mungkin di awal, kita akan sampai kepada yang dikatakan dengan paragrafnya deduktif. Kalau ide pokoknya di akhir, maka dia adalah induktif. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Jadi yang ketiga yaitu menyimpulkan isi teks laporan. Kalau dia menyimpulkan berarti laporan yang dibuat itu gunanya apa, fungsinya? Mungkin saja untuk sekedar memberitahukan seperti COVID. Fungsinya untuk memberitahukan kepada halayak rakyat banyak supaya bisa menjaga kesehatan dengan tidak tertular virus COVID. Bisa juga sebagai dokumentasi. Bagaimana anak-anak sudah mengerti? Jadi dalam satu laporan hasil yang diobservasi, kita bisa sekaligus mengerjakan 3 item, yaitu dengan mengidentifikasi isi teks, kemudian menyusun ringkasan, menyimpulkan teks laporan. Nah, kalau Ibu sudah memberikan contoh nyata tentang hasil observasi kita langsung, pengamatan mata kita tentang virus COVID, kita sekarang masuk ke dalam buku pembelajaran kita yaitu halaman 9. Di sini ada teks laporan hasil observasi mengenai wayang. Nah, wayang ini kita baca dalam hati. Kita lihat berapa jumlah paragrafnya. Nah, untuk sampai kepada yang dikatakan dengan identifikasi tentu ada yang dikatakan tadi 5W1H. Pada halaman 11 sudah ada pertanyaannya. Jadi kalian boleh kerjakan halaman 11 nomor 1, 2, dan 3 yang merupakan identifikasi dari laporan hasil observasi mengenai wayang, ya. Kemudian yang kedua tadi itu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Menyusun ringkasan teks. Kita tahu tadi dalam satu teks ini kita perhatikan berapa jumlah paragraf dari wayang ini. Kemudian kita lihat pada halaman 12 sudah ada contohnya di sini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itulah kalimat utama. Pengembangannya ada paragraf pertama yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia dan seterusnya. Nah, dengan demikian di dalam satu paragraf kita bisa menemukan satu kalimat utama. Untuk tugas kalian yang kedua yaitu pada halaman 12 sampai 14, di sini sudah lengkap dengan paragrafnya. Kalian tinggal menentukan apa
yang merupakan gagasan pokok atau kalimat utama dalam setiap paragraf yang tertera di sini. Bagaimana anak-anak muda ya? Jadi pada dasarnya, pada kuncinya yang dikatakan tadi di sini yaitu tentang laporan hasil observasi. Kita membuat laporan hasil observasi kita itu dulu, seperti yang tadi COVID-19. Nah, karena itu secara lisan, maka kita tinggal mencari apa yang dikatakan tadi dengan identifikasi dan menyusun ringkasannya. Kemudian yang ketiga tadi ada yang dikatakan dengan yang ketiga yaitu, Ibu lihat di sini, menyimpulkan fungsi teks laporan. Tentu ada fungsi teks itu mengapa dibuat. Ya mungkin seperti yang katakan tadi untuk dokumentasi atau sifatnya menginformasikan atau pemberitahuan. Kira-kira sudah mengerti belum? Ibu sudah memberikan contoh COVID di dalam observasi langsung atau lisan. Kita sudah membedahnya menjadi 3 tadi. Sekarang untuk tugas Anda baca tentang wayang pada halaman 9. Kalian kerjakan untuk halaman 11 nomor 1 dan 3 dan halaman 12 ada 7 paragraf. Itu artinya 7 paragraf itu kalian tentukan mana ide pokok atau kalimat utamanya. Semuanya ada di dalam buku Anda. Saya pikir kalau kalian nggak mengerti nanti, belum mengerti lagi, video ini diulang lagi supaya dipahami apa yang Ibu katakan. Jadi kalian sudah mengerti sekarang ada wayang di sini naskahnya, kemudian kita cari identifikasinya sudah lengkap, ada pertanyaannya, kemudian kita beri ringkasan. Itu saja mungkin pertemuan kita untuk pertama kali ini. Nanti untuk hari berikutnya Ibu akan memberikan mata pelajaran yang sama, di mana nanti kalian harus mampu membuat suatu laporan hasil observasi. Bebas, mungkin tentang bunga anggrek, mungkin tentang budaya Batak atau budaya apa saja yang bisa kalian buat, kalian susun menjadi sebuah hasil observasi. Kemudian nanti masih ada tugas berikutnya. Saya harap kalian mengerti apa yang Ibu katakan, kemudian kerjakan di dalam buku dan kirim ke GCR. Nanti setelah kalian kerjakan, Ibu akan kembalikan dengan nilai yang sudah Anda peroleh. Dan ini ada batas waktunya ya nak. Kalau misalnya hari besok misalnya ada 2 jam pelajaran, itu paling hanya tengah 2 hari harus dikerjakan. Karena nanti kalau misalnya tidak dikerjakan dengan tidak tepat waktu, maka nanti sudah tidak bisa lagi, karena sudah akan ada pelajaran berikutnya. Maka Ibu katakan, Ibu harapkan setiap tugas yang Ibu berikan melalui video pembelajaran itu kalian kerjakan di GCR. Jangan bermalas-malas, karena nilai untuk mencapai 7,5 tadi KKM itu bersumber dari tugas-tugas harian, nanti tambah mid semester, tambah dengan ulangan akhir, dan itulah menjadi nilai Anda nanti. Jadi kalian bisa transparansi nilai nanti, berapa nilai yang kalian peroleh, berapa nilai yang kalian dapat nanti dari Ibu di rapor. Saya pikir begitu. Gue harapkan setelah membuka video pembelajaran Ibu, jangan lupa like, share, dan subscriber. Dan jangan lupa membuat daftar hadir di bawah kolom komentar. Tandanya Anda sudah mempelajari, tandanya sudah menonton. Karena banyak kali Ibu tertipu pada waktu setahun kita belajar daring. Di GCR dia dibuat daftar hadir. Ternyata setelah saya lihat tidak ada tugasnya, saya panggil anaknya, panggil orang tuanya. Ternyata dia nggak tahu link pembelajaran Ibu. Dia nggak pernah membuka YouTube. Dia hanya mengakali dengan memberikan daftar hadir di GCR. Jangan terulang seperti itu untuk kalian anak-anakku ya. Pokoknya pembelajaran lewat YouTube ditonton, kemudian tandanya kalian sudah menonton pembelajaran itu dan segera akan mengerjakan. Buat kolom komentarnya daftar hadir Anda, nama dan kelas. Oke, cukup dimengerti anak-anak ya. Semangat terus. Kamu harus suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia paling mengasihkan begitu, menyenangkan. Jadi jangan buat terpaksa mengerjakan tugas, tapi dengan senang hati, sukacita mengerjakan segala tugas. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak.